touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Ibu, terima kasih. Ini namanya siapa? Perasaan baru lihat. Iya Bu, saya baru pertama kali kayaknya kesini. Sebelumnya nggak berani kesini. Kenapa? Karena saya merasa bahwa saya baru siap hari ini untuk cerita kesini. Ibu, sebelumnya saya Alfi, saya dari kelas 11 bahasa. Saya mau Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Teh Alfi nggak usah khawatir, nggak usah deg-degan. Kita di sini juga di ruangan kan cuma berdua doang. Jadi apa yang mau Teh Alfi ceritakan, sok ceritakan. Ibu juga kan memegang asas kerahasiaan dan juga memegang asas keterbukaan, dimana Teh Alfi ini di asas keterbukaan ini sok jangan ada yang ditutup-tutupin. Kalau mau cerita diungkapkan saja semuanya. Dan Ibu juga kan pasti memegang asas kerahasiaan, dimana cerita Teh Alfi ini tidak mungkin bocor. Apa yang mau Teh Alfi ceritakan silahkan diceritakan. Begini Bu, jadi akhir-akhir ini saya tuh merasa kayak keganggu aja gitu Bu sama kecemasan saya yang ini. Jadi saya tuh setiap mau presentasi di depan, contohnya kan memang setiap pelajaran itu ada presentasi ya Bu, nanti akan dibagi-bagi kelompok gitu. Nah, saya tuh merasa kalau setiap saya ngomong di depan tuh saya tuh takut kalau apa yang saya ucapkan tuh salah, atau mungkin ada salah kata, atau gimana ya, takut salah ngomong gitu. Dan saya tuh merasa kalau setiap saya ngomong di depan tuh rasanya tuh kayak jantung gitu berdebar gitu, kayak deg-degan banget gitu. Terus setiap kali ada kesempatan, guru kan beberapa kali sering ngasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Nah, saya itu merasa bahwa saya tuh kayak saya ingin mencoba ngomong, tapi saya nggak berani gitu. Tapi sebenarnya saya udah nyiapin jawabannya gitu, tapi saya tuh mungkin kalah sama rasa deg-degan saya itu gitu. Jadi Teh Alfi ini kalau setiap kali presentasi tuh rasanya cemas, takut gitu. Iya. Terus misalkan guru ngasih pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua siswa, tapi Teh Alfi ini lebih memilih tidak mengacungkan diri karena rasa takutnya itu lebih besar. Padahal Teh Alfi ini sudah tahu jawabannya ini apa. Iya. Nah, kalau boleh tahu ketakutan apa sih yang bikin Teh Alfi itu sampai lebih besar menuruti rasa takutnya dibandingkan melawan rasa takutnya? Sebenarnya sih saya tuh merasa saya tuh takut salah ketika ngomong, atau mungkin salah sebut, terus takut orang lain juga melihat saya salah terus malah ngetawain. Terus itu sih yang terbesarnya mungkin yang ada di diri saya sih, rasa deg-degan itu saya yang paling mengganggu saya akhir-akhir ini. Misalkan guru ngelempar pertanyaan cuma ke Teh Alfi doang, Teh Alfi bisa jawab itu? Bisa, tapi mungkin saya dengan rasa gemetarnya itu. Ya. Kalau semisal lagi ada presentasi itu Teh Alfi itu rasanya deg-degannya itu dari awal atau pas waktu pengen maju doang? Biasanya saya itu misalkan ini nih mulai saya presentasi nih gitu, terus udah kedengeran nih kayak oh ya kelompoknya saya tuh udah dipanggil gitu, rasanya tuh dari tempat duduk tuh saya udah gemetar duluan, udah deg-degan duluan. Ya sebenarnya lebih ke deg-degan sih gitu. Ternyata tuh kayak kuat banget tuh di sini. Tapi Teh Alfi bisa melewati itu?
pas waktu habis presentasi aja tuh rasanya gimana? Saya bisa, tapi rasanya saya masih dikuasai rasa deg-degan itu. Jadi sampai pas saya menjelaskan materi, saya menjelaskan materi dengan suara yang gemetar karena saya deg-degan gitu. Teh Alfi itu gemetarnya itu karena apa pas waktu presentasi? Apakah karena emang Teh Alfi takut materinya tidak tersampaikan dengan baik, atau emang takut karena gurunya galak, atau gimana? Mungkin karena banyaknya audiens juga, kan pasti di satu kelas itu banyak sekali teman-teman yang lihat kan gitu. Terus yang paling itu sih saya belum terlalu pede untuk ngomong di depan umum gitu. Masalahnya itu sih. Emang yang ada di pikiran Teh Alfi ketika presentasi itu apa? Tentang audiens? Saya tuh merasa takutnya tuh ketika saya salah ngomong, ketika saya sedang presentasi terus salah ngomong, saya takut kalau teman-teman saya itu malah ngetawain gitu, malah ngetawain saya gitu. Tapi pas waktu presentasi emang ada yang ngetawain ketika Teh Alfi salah atau Teh Alfi ngomong berbicara gitu? Sebetulnya enggak sih, itu hanya ketakutan saya saja. Berarti Teh Alfi ini setiap kali presentasi ya, maksudnya bukan hanya 1 kali 2 kali saja terus ngerasa kayak oh kemarin-kemarin juga enggak tuh, nggak ada yang ngetawain, nggak ada yang gini-gini. Berarti nanti kedepannya juga enggak, atau emang setiap kali presentasi rasa-rasa kayak gitu tuh udah ada dari kapan? Semenjak saya mulai masuk SMA ya, karena kan di SMA ini saya merasa kayak lebih sering presentasi aja gitu di beberapa mata pelajaran gitu. Kalau dulu kan saya SMP tuh kayaknya belum terlalu sering lah gitu, tapi kalau di SMA ini udah sering itu, hampir ada beberapa pelajaran juga sih yang menggunakan kayak nantinya harus ada presentasi gitu. Tapi pada kenyataannya, pada buktinya yang ditakutkan oleh Teh Alfi itu tidak terjadi kan? Enggak, iya, mungkin itu hanya ketakutan saya aja sih yang terlalu berlebihan. Mungkin rasa kecemasan saya juga yang merasa bahwa saya itu takut orang lain menertawakan saya ketika saya salah atau ketika saya ngobrol di depan. Terus langkah Teh Alfi sendiri untuk gimana ya, ibaratnya itu untuk bangkit gitu, kayak oh saya nggak bisa kayak gini terus gitu, itu tuh kayak gimana? Ada nggak rasa-rasa kayak gitu? Saya juga pengen Bu kayak melewati masa-masa ini, tapi saya tuh bingung sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan dulu gitu. Rasanya saya mungkin ketika saya di depan ngomong di depan umum gitu, rasanya saya lebih dikuasai oleh rasa deg-degan itu gitu. Jadi saya masih bingung saya harus gimana gitu. Sebenarnya yang Teh Alfi lakukan itu kan hal yang lumrah ya Teh Alfi ya, dimana emang kita ketika disuruh maju tuh bawaannya parno duluan, deg-degan duluan, padahal hal-hal yang seperti itu tuh nyatanya tidak terjadi kan. Nah, gimana caranya Teh Alfi ini supaya tidak terus-terusan seperti itu? Teh Alfi itu sudah pernah melakukan semacam apa ya, untuk melawan itu tuh udah pernah melakukan belum, kayak mencoba kayak berbicara di depan cermin gitu, atau Teh Alfi pas waktu ada kelompokan Teh Alfi itu bersuara atau gimana? Udah pernah mencoba untuk melawan itu belum? Sebetulnya saya belum mencoba itu. Saya di rumah ya udah, saya cukup belajar biasa aja gitu. Saya nggak pernah mencoba untuk ngomong depan cermin, atau mungkin kayak sebenarnya kalau lagi ngobrol sama teman-teman biasa gitu ya. Cuman ketika saya menyampaikan materi itu kan kayak mungkin bagi saya itu bukan obrolan yang ini ya, dibanding dengan obrolan yang singkat yang ringan-ringan itu.
Jadi saya belum pernah melakukan itu. Tapi Teh Alfi sendiri kalau di kelas tuh gimana, rasanya nyaman atau enggak? Karena kan ibaratnya Teteh sendiri itu melihat audiens tuh rasanya pengen kayak orang diliatin terus-terusan gitu kan, kayak mereka itu tertujunya pada kita dan mereka itu hanya pengen ketawain kita gitu kan. Nah otomatis di situ kan Teteh belum ada yang namanya rasa kenyamanan di situ kan di kelas. Teteh sendiri di kelas itu gimana, nyaman atau enggak? Kalau di kelas saya sih nyaman, alhamdulillah teman-teman saya juga welcome semua. Baik yang cowok maupun yang cewek juga semuanya baik sih kalau menurut saya. Cuman yang itu yang menjadi masalah tuh cuman pas saya lagi di depan aja. Karena kan kalau saya di depan itu rasanya kayak apa ya, kayak ya udah diliatin semua aja gitu sama semua orang gitu. Oke, baik. Teh Alfi tuh udah hebat banget, udah mau cerita sebelumnya, udah pernah cerita belum ke siapa, ke temennya atau gimana? Paling saya cuman cerita kayak gimana ya, aku kalau ada teman saya jadi kayak ya udah saya cerita gitu kayak aku mah deg-degan kalau misalkan aku presentasi di depan gitu. Terus kayak ya sebenarnya sih temen itu ya nggak apa ya, menurut saya nggak terlalu ngasih solusi gitu, jadi makanya saya bingung gitu. Jadi rasanya curhat ke teman itu mungkin kayak seperti tidak mendapat solusi aja gitu. Oke, terima kasih Teh Alfi sudah mau cerita eh, tentang kegelisahan Teh Alfi. Mungkin Teh Alfi juga ke ruangan ini butuh mental ya, butuh persiapan gitu supaya lebih berani lagi. Atau emang udah ada niatan dari kemarin-kemarin dari tadi? Udah dari beberapa hari yang lalu sih, cuman saya baru berani hari ini untuk masuk ke sini ya. Kalau menurut aku ya Teteh coba latihan di depan cermin Teh. Itu yang pertama untuk melatih intonasinya Teteh, melatih keberaniannya Teteh. Jadi Teteh tuh bisa menganggap pas waktu di depan tuh udah saya tuh hanya latihan di depan cermin, yang audiens tuh nggak ada, diibaratkan seperti itu. Atau Teteh bisa kayak melakukan sebuah kegiatan kelompok, terus Teteh yang paling vokalnya di situ. Teteh bisa melakukan dari hal-hal yang terkecil dulu atau kelompok-kelompok terkecil dulu seperti itu. Coba kalau udah dibiasakan untuk dilatih ngomong, public speakingnya juga udah dilatih dari awal gitu, pasti Teteh tuh bukan hanya menguasai materi, tapi bisa menguasai panggung juga. Mungkin Teteh ini masih belum terlalu dilatih untuk public speakingnya. Coba kita bisa ya yang tadi saya sarankan itu Teh. Nanti di rumah coba sesekali, misalkan sehari sambil ngaca gitu kan, sambil sisiran gitu. Atau ya ngomong sama adik atau ngomong sama orang tua gitu, misalkan mau presentasi coba diiniin dulu gitu, dikoreksi dulu gitu, barangkali ada yang salah atau gimana gitu, butuh pendapatnya orang lain. Mungkin kalau sendirian kan rasa-rasanya kita ngomong sendiri gimana sih gitu kan, dengan ada pikiran gitu. Coba dilatih kayak gitu dulu kalau saran dari saya. Sama ini Bu, mungkin kayak saya tuh setiap ada guru yang bertanya tuh saya rasanya apa ya, itu sih yang deg-degan tadi sih Bu. Jadi kayak gimana ya buat saya mengontrol rasa deg-degan ini. Jadi setiap kali guru ngasih pertanyaan saya udah deg-degan duluan, padahal saya udah tahu jawaban itu gitu. Saya udah bisa, saya udah nyiapin dan kayak ya udah saya udah benar-benar siap cek itu. Tapi pas mau ngomong atau mungkin saya pengen mengacungkan tangan, rasanya tuh kayak dikuasai. Jadi ya yang menguasai diri saya itu deg-degan itu, rasa deg-degan itu. Jadi saya belum bisa mengontrol rasa deg-degan itu. Ya coba Teh Alfi tuh lebih sering-sering, misalkan ada guru yang menjelaskan, coba Teteh tuh sering ngacung, masalah benar atau salahnya kan itu urusan belakangan kan, yang penting Teteh tuh berani aja dulu. Ya caranya itu melatih public speakingnya Teteh dulu dengan lingkungan terkecil dulu, misalkan sendirian melakukan sesi curhat atau cerita atau baca puisi gitu, tapi sendirian di depan cermin itu gimana. Terus nambah lagi ada satu orang kayak mengajak adik atau kakak gitu supaya kita
bisa menilai gitu. Kalau kita dilihatin sama satu orang, kita responnya bagaimana gitu. Nanti baru teteh bisa mencoba untuk ke lingkungan yang lebih besar lagi seperti itu. Gimana, ada yang masih ingin ditanyakan lagi? Kayaknya kalau unek-unek sih kayaknya udah semua udah semua. Mungkin nanti tinggal saya latihan aja apa yang perlu saya perbaiki, dan saran ibu insya Allah saya coba nanti di rumah. Mudah-mudahan ada perubahan, karena saya juga sebenarnya nggak nyaman gitu dengan rasa cemas ini tuh. Jadi kayak bener-bener mengganggu gitu Bu. Kadang saya dari malamnya tuh udah merasa cemas besok mau presentasi tuh. Jadi ya mengganggu saya aja gitu, mengganggu waktu tidur saya gitu. Ya kayak takut ini gimana, besok gimana gitu. Tapi teteh kalau lagi rasa-rasa overthinking kayak gitu, apa yang teteh lakuin sih sebelum melakukan presentasi gitu? Kan pasti ada rasa tenang, nenangin dirinya tuh gimana? Atau sesudah presentasinya dia otomatis kan teteh harus menenangkan diri nih, harus mengontrol diri supaya tidak berkelanjutan gitu. Itu teteh gimana caranya? Biasanya sih saya kayak apa ya, tarik nafas dulu. Terus saya kan selalu bawa minum tuh ke sekolah gitu, jadi saya selalu sedia minum kalau saya lagi nggak karuan gitu, nggak karuan perasaan hatinya gitu. Jadi biasanya kalau dengan saya udah minum tuh kayak sedikit lega aja gitu. Teteh bisa melakukan hal itu dulu, misalkan sebelum presentasi, apa yang membuat teteh tenang, kayak tadi yang teteh ucapkan gitu kan, tarik nafas, terus minum, atau teteh bisa ini dulu latihan sama teman. Otomatis kan misalkan teteh latihan sama teman kan, teman samping tuh pasti bakalan kedengeran ya. Nah itu kan gimana caranya teteh itu supaya tidak, pandangannya itu tidak fokus ke mereka gitu, tapi teteh fokusnya pada hal-hal yang membuat teteh itu, oh iya saya tuh berdiri di sini, saya itu menyampaikan materi, gimana materi itu bisa tersampaikan dengan lugas seperti itu. Ya, baik Ibu. Gimana, udah menemukan titik terang atau belum? Ya udah. Ya tinggal di rumah dicoba saran dari saya tadi, barangkali bisa membantu teteh gitu ya. Ya Ibu, sebelumnya terima kasih Ibu udah mau mendengarkan curhat saya. Rasanya mungkin kalau di sini curhat lebih mendapat mendapat solusi gitu, dibanding kayak curhat ke teman itu solusinya gimana ya. Kadang ada yang ngasih solusi, kadang ada yang mungkin malah ngeledek gitu. Jadi ya, dan ini juga kayak jadi saya tuh merasa kalau ruang BK itu seserem itu gitu, kayak takutnya saya merasa kayak di ruang BK itu ya biasanya yang orang-orang ke ruang BK itu kan orang-orang yang bermasalah gitu, tapi ternyata di sini juga bisa curhat ya Bu. Terus teteh yang ngasih tahu ataupun teteh bisa berani datang ke sini tuh karena siapa? Sebenarnya saya dari wali kelas sih gitu. Saya tuh jadi guru wali kelas saya itu bilang, katanya kalau di BK itu sebenarnya bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah. Ketika kita ada masalah, bukan masalah-masalah kayak pelanggaran berat gitu juga, tapi lebih ke masalah sama diri kita sendiri. Terus masalah dengan, pokoknya apa itu ya, masalah sekecil apapun bisa dicurhatin di BK gitu. Saya dapat infonya dari wali kelas gitu. Jadi sebenarnya wali kelas juga, saya juga nggak cerita ke wali kelas sih, karena saya belum nyaman aja gitu. Ya itu apa yang tadi saya sarankan, tinggal gimana caranya bawa diri kita itu supaya lebih nyaman, lebih rileks lagi aja seperti itu. Terima kasih Teh Alfi sudah mau cerita ya. Ya, Jangan bosan-bosan. Ibu terima kasih solusinya.